dimudahkan semua urusan, dilapangkan rezekinya, amin ya. Amin, amin. Alhamdulillah nih udah hadir 32 partisipan ya. Sudah ada Ibu Mira dari Bandung. Alhamdulillah. Jazakillah. Alhamdulillah. Asis juga di Bandung ya. Alhamdulillah. Umu Ihsan, Bu Hajiah Aat, alhamdulillah. Pak Lili. Assalamualaikum Pak. Umi Hasna dari Bandung, alhamdulillah. Damang teh. Alhamdulillah Mi. Baik. Oh, Bu Iin juga udah hadir nih dari Jakarta ya. Bu Mubarak, alhamdulillah. Nazmi Fakih ini sekeluarga insya Allah hadir ya. Teh Nina. Kang Salman juga hadir alhamdulillah dengan Teh Rani, mudah-mudahan ya. Ahlan wa sahlan. Bu Sarmini selalu ya insya Allah. Teh Irma hadir juga, Teh Inom, Bu Dewi, Teh Nenti dari Cipanas ya. Wah, subhanallah. Baik. Tidak usah berlama-lama lagi. Ini ada 2 layar ya, sebentar satu lagi. Dan Bu Dedeh juga udah hadir. Baik, Bu Yuyun, Teh itu siapa lagi? Teh Rani, Bu Dr. Elvira, Bu Maiis, alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan kita semua pada kesempatan pagi hari ini senantiasa mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Baik, untuk selanjutnya kita mulai saja agenda kajian dan ngaji bareng Al-Kahfi hari ini. Insya Allah semoga kita dimudahkan Allah ya, dilancarkan sinyalnya, Amin. dan suaranya. Mohon doa Umi rada kurang fit ini. Baik, kita buka pengajian Al-Kahfi hari ini dengan seperti biasa membaca surat Al-Fatihah dulu. Sini saya. Sini. Sudah dibuka mushafnya, kita sama-sama mulai ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dianugerahkan kesehatan, sehat iman, ya, sehat keislaman kita, sehat lahir dan batin kita, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan semua urusan-urusan kita, membarokahkan rezeki kita, melancarkan segala usaha kita, maisha kita, gitu ya. Dan mudah-mudahan yang sedang memiliki masalah segera diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maju eta ya. Aya nuju Wajar. Dan mudah-mudahan kita doakan yang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan diberikan kesabaran dalam menjalani sakitnya. Juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah wafat mendahului kita senantiasa mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di dalam kuburnya. Juga kita yang mendoakan semoga mendapat rezeki husnul khatimah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين
فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Semoga bacaan Al-Kahfi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya semoga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah berkah sahabat yatim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya dengan memfokuskan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Dek, panggilkanlah Dek. Semoga apa yang kita panjatkan nanti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant khalaqtana wa nahnu 'abiduk wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana
فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الأحد الصمد، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله، نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد من وجعنا ومرضينا هذا ونحاذر. اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، اللهم رب الناس، مذهب البأس، أنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، وعافنا والمسلمين، واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا وأبصارنا، فعافنا واعف عنا وارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والكورونا وغيرها ما لا يدفعه غيرك يا قوي يا متين ويا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma amin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya kajian Abi, Umi mohon doa dari semuanya, dengan khusus kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga lahan yang diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan duafa di belakang sekretariat ini segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga maksimal di bulan Desember sesuai pengajuan kita kepada ownernya, walaupun ownernya kemarin sudah bilang pengennya September akhir bulan ini lunas gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sekitar 500 jutaan lebih ya, insya Allah masih belum bisa kita berikan, belum bisa kita bayarkan kepada ownernya. Mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan Allah segera melunasinya. Dan mudah-mudahan apapun yang menjadi agenda di Yayasan Berkah Yatim Indonesia untuk kemajuan umat ini senantiasa ada dalam ridhonya, ada dalam kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Allahumma amin. Jazakumullah sanal jaza. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah sahabat yatim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Erkada dan Surya Negara, mengingatkan kembali bahwasanya di Yayasan Berkah Yatim Indonesia ini kami memiliki beberapa program. Pertama adalah kajian rutin seperti hari ini ya, surah ngaji bareng Al-Kahfi Time yang dilanjutkan kajian. Kemudian jangan lupa besok hari Sabtu ya, tanggal 25 September 2021 ba'da subuh, insya Allah kita akan sama-sama mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Anas Jalaluddin Asy-Syatibi dari Bandung. Dan insya Allah apa yang akan disampaikan oleh beliau sangat kita butuhkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa menghadirinya besok pada waktunya ya. Dan berikutnya di kajian malam Kamis ya, Rabu malam Kamis kita ada spiritual business. Silakan diinformasikan seluas-luasnya kepada para pebisnis, pelaku bisnis, termasuk kita juga insya Allah perlu ya ilmunya. Itu setiap Rabu malam ba'da Isya ya, ba'da Isya. Sudah berlangsung 2 kali pertemuan, kemarin membahas akidah bisnis yang disampaikan oleh Abi langsung gitu ya. Insya Allah kedepannya pematerinya akan bergantian sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan di samping kajian yang dilaksanakan oleh Yayasan Berkah Yatim Indonesia yang sama-sama kita hadiri ba'da subuh ini, program yang kami gulirkan adalah
tabungan kurban ya, tabungan kurban bagi para jamaah semuanya yang berkeinginan, punya maksud ingin melaksanakan kurban di tahun yang akan di tahun ini ya, Muharram Idul Adha 1443 Hijriah nanti. Silahkan kami memfasilitasi untuk menyimpannya di Berkah Sahabat Yatim untuk diamankan dulu ya, supaya nanti pada saatnya tidak berat gitu. Kalau sekaligus biasanya berat. Kalau sudah ditabung dari sekarang, insya Allah tidak akan terasa, tahu-tahu pada waktunya bisa nabung, bisa kurban maksudnya. Ya, insya Allah dengan mulai menabung dari 50.000 saja nggak apa-apa gitu ya. Mau tiap bulan, mau tiap minggu, mau tiap hari juga boleh gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian insya Allah mohon doa dari semuanya kegiatan Pondok Tahfidz Yatim dan Duafa, walaupun belum ada pondoknya kita sudah berjalan, alhamdulillah setiap hari Jumat jam 1 siang ya, kemudian hari Sabtu ba'da asar dan hari Ahad dari mulai jam 9 mereka sama-sama ngaji di sini di masjid ya, walaupun belum ada pondoknya alhamdulillah mereka bersemangat. Dan mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan tidak usah berlama-lama lagi, walaupun belum ada pondoknya, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Kami berencana ingin mulai ngontrak gitu ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya, mulai mewujudkannya, mencari tempat untuk mereka mukim. Insya Allah apapun yang kita rencanakan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin di samping juga tentunya yang rutinan kita laksanakan adalah santunan kepada mereka ya, anak-anak yatim setiap bulan, setiap tanggal 15 biasanya seperti itu. Alhamdulillah ada 80 anak yatim yang kami bina dan mudah-mudahan mereka semua menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa diinformasikan. Dan mohon kepada semua jamaah, jika kajian-kajian yang kami selenggarakan ini bermanfaat, ya ada manfaatnya, silahkan di-share seluas-luasnya kepada kerabatnya, saudaranya, relasinya, juga sahabat-sahabatnya, keluarganya apalagi gitu ya, untuk sama-sama bergabung di kajian yang diselenggarakan oleh Berkah Sahabat Yatim ini. Dan untuk memperoleh informasi yang lengkap, yang tidak tertinggal, silakan bergabung bersama komunitas Berkah Yatim ya. Linknya insya Allah ada di room chat ya, untuk bisa langsung diklik bergabung bagi yang belum bergabung. Jazakumullah sanal jaza, kita sambut Al-Ustadz Bapak RK Dadan Surya Negara yang akan menyampaikan kajian pada hari ini. Dari Umi cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah ahsanal jaza. Namun setelah Umi tutup, mohon untuk semuanya buka video ya, kita foto bareng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita foto dulu ya, Kak Ahmad. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya, difoto dulu. enggak siapin posisi. Kita foto 3 kali ya. Oke, Umu Ihsan, Bu Asis, lagi ke belakang dulu. Ya, Oke, foto mau siap aja. aja. Mangga. Umu Ihsan tuh mau buka ya. Bu Dede. Ya, jazakumullah. Sekali lagi ya. Senyum terbaik, insya Allah sedekah. Foto 1, 2, 3. Oke, jazakumullah sana jazak pada semuanya yang sedang perjalanan, Kak Iman ya, fi amanillah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Enggak pamit, ya. Assalamualaikum. Nuhun Umi. Ya, kita sambut Sehat selalu. dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, alhamdulillah saya pada saat sekarang ini sedang berada di pesawahan, tepatnya di Kampung Kiparkidul, Desa Mekarsari, Kecamatan dan Kabupaten Cianjur. Mohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat semuanya bahwasannya lahan sawah 1 hektar ini akan kami bebaskan, diperuntukkan untuk pondok tahfidz yatim dan du'afa al-mukarramah. Sahabat-sahabat sekalian, kami ingin mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita getarkan Indonesia dengan getaran-getaran para penghafal Al-Quran. Karena semakin banyak getaran-getaran para penghafal Al-Quran ini, mudah-mudahan semakin banyak orang-orang yang bertambah imannya. Sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya bukan anak-anak yatim dan du'afa yang membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya kitalah yang membutuhkan mereka. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memenuhi kebutuhan mereka, maka akan dipenuhi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, mari kita hidupkan hati kita, karena hidup itu bukan sekedar hidup, tetapi hidup itu adalah untuk yang maha hidup. Sahabat, mari kita kekalkan harta dan rezeki kita di tempat ini, karena orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang berhenti dari nafasnya tetapi mengalir amal-amalnya sampai hari kiamat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang Allah rahmati, berkahi untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang hadir, Allah berikan kesehatan. Yang sakit Allah berikan kesehatan, yang ada permasalahan Allah angkat permasalahannya, dan mudah-mudahan kebahagiaan itu senantiasa hadir di dalam hati-hati kita insyaallah. Baik, saya tidak menyapa-nyapa dulu karena waktu ya kalau hari Jumat ini untuk memberikan tausiah. Langsung saja kepada tausiah di pagi hari ini, dan senantiasa meneruskan kajian di setiap Jumat pagi itu adalah tentang siapa kita, dan jawabannya adalah sudah tahu semua, di pekan-pekan yang kemarin kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalkan kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib dan harus mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita masuk dalam zona Tuhan. Jangan sekali-kali kita masuk dalam zona Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika kita mengkudeta kedudukan Tuhan,
kedudukan Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, maka disitulah akan lahir berbagai permasalahan kehidupan untuk kita semua. Karenanya hidup itu adalah harus bagaimana maunya Allah Subhanahu wa taala, bukan maunya kita. Kenapa? Karena Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu lebih mengetahui tentang diri kita dibandingkan diri kita tidak mengetahui secara keseluruhannya tentang diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta kita, sehingga akan tahu tentang diri-diri kita. Pertanyaannya adalah, bolehkah ketika semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita memiliki ambisi? Bolehkah ketika Allah mengatur semuanya untuk kita kemudian kita bercita-cita, menginginkan sesuatu, bermimpi? Bolehkah kita memiliki ambisi? Bolehkah kita memiliki mimpi? Bolehkah kita memiliki satu keinginan? Bolehkah kita memiliki sebuah cita-cita? Jawabannya adalah sangat-sangat boleh sekali. Dan Allah senantiasa memberikan kebebasan tentang keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, dan segala macamnya. Tapi kita harus ingat bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Hal itu sudah dibahas pada Jumat-Jumat yang telah lalu. Lalu bagaimana yang kedua adalah ketika kita memiliki keinginan, cita-cita, ambisi, dan mimpi-mimpi kita. Maka ketika kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki ambisi, memiliki mimpi, tanya dulu kepada hati kita yang paling dalam. Jujur, harus jujur. Ketika ambisi itu, mimpi itu, yang kita inginkan itu untuk siapa? Itu dulu yang harus kita pahamkan. Jangan-jangan spirit ambisi dan mimpi itu, spirit cita-cita dan keinginan itu adalah untuk Tuhan-Tuhan baru selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mulut menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, namun hati menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada Tuhan-Tuhan baru. Hati kita menghadapnya kepada Tuhan-Tuhan baru. Apa itu Tuhan-Tuhan baru? Itu adalah inginnya pengakuan, penghargaan, penilaian, kekaguman, cinta, dan pujian dari manusia. Maka keinginan, ambisi, cita-cita, mimpi itu untuk siapa? Apakah karena ingin ada pengakuan dari manusia? Apakah ingin ada penghargaan dari manusia? Apakah ingin ada penilaian dari manusia? Kekaguman dari manusia? Cinta dan pujian dari manusia? Sekali lagi tanya terhadap diri kita. Dalam setiap yang kita lakukan, cita-cita, keinginan, berbicara, bersikap, termasuk update status dalam medsos, pasang foto, presentasi, termasuk ceramah, tampil di panggung, berbisnis, dan lain sebagainya. Apakah itu adanya keinginan pujian dari penilaian manusia? Tanya dulu kepada hati yang jujur. Lalu bagaimana untuk membedakannya? Apakah keinginan ini adalah untuk Allah? Apakah untuk pujian penilaian manusia? Mudah saja Bapak Ibu sekalian. Ketika masih ada rasa harap pada Tuhan-Tuhan baru itu, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Mudah kecewa ketika tidak terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingin diketahui oleh orang lain. Sering sakit hati, sering mendengki, sulit merendahkan hati. Semangat berkobar untuk bersaing dalam urusan dunia. Akibatnya apa? Resah, gelisah, lelah,
keluh kesah, dan sebagainya. Itulah kalau misalkan keinginan, cita-cita, ambisi, dan mimpi itu adalah untuk Tuhan baru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu berkas sahabat yatim Indonesia, ambisi, mimpi, keinginan itu untuk siapa? Allah. Ketika hati, kata Imam Asy-Syafi'i, ya, ketika hatimu terlalu berharap, ambisi, mimpi, keinginan kepada seseorang, kepada makhluk, kepada hamba, maka Allah timpakan atasmu pedihnya sebuah pengharapan. Supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui hati yang berharap kepada selain Allah. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Karenanya ada satu ambisi, satu mimpi, satu keinginan yang akan membuat hidup ini ringan, bahagia, indah, berkah, dan ternikmati. Ambisi apa itu? Mimpi apa itu? Keinginan apa itu? Cita-cita apa itu? Adalah ambisi yang didasari, dilandasi dengan keridhoannya. Mimpi yang dilandasi keridhoannya. Cita-cita yang dilandasi keridhoannya. Keinginan yang dilandasi keridhoannya. Abu Darda pernah menyampaikan, Abu Darda rahimahullah, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Kata Abu Darda, tidak ada perkara yang paling penting dan paling besar setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho itu adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menerima dengan lapang dada, sehingga lahirlah husnudzon, baik sangka kepada Allah. Jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus sampai kepada melahirkan husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho ini adalah ibadah hati. Makanya kenapa kata Abu Darda itu bahwa perkara yang penting, perkara terbesar setelah iman adalah ridho. Karena iman, karena ridho itu adalah perkara ibadah hati. Kalau misalkan kita ibadahnya, ibadah sholat sunnahnya ratusan, ribuan rakaat ibadah sunnahnya, tapi tidak ada rasa ridho menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sampai tidak ada husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat sunnah yang ratusan dan ribuan rakaat itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi banu Umar biyadihi law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Kata Rasulullah, demi zat yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, andai kata salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian ia menginfakkan emas itu yang sebesar gunung Uhud itu di jalan Allah, tapi tidak ada rasa ridho menerima takdir, ketentuan
dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah diterima infaknya, walaupun itu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan infak sebesar gunung Uhud. Kalau kita tidak berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu berkas sahabat yatim Indonesia, Ibnu Umar sampai menyampaikan, barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi berprasangka baik kepada takdir Allah, terhadap ketentuan Allah, maka ia akan masuk surga. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun keinginan dan cita-cita kita, silakan. Tapi Allah itu Maha tahu tentang diri kita. Apakah kita ini sudah memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita keinginannya A, kita memiliki cita-cita A, tapi Allah memberikan keinginan dari Allah itu B. Maka yang harus kita lakukan itu adalah dengan ridho atas ketentuan Allah, dengan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang beriman itu akan melahirkan kualitas kehidupan yang sangat luar biasa. Maka akan lahir pikiran-pikiran positif, hati yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati yang ridho itu dia tidak sibuk memikirkan apa yang dilakukan Allah terhadap kita. Tetapi hati yang ridho itu dia akan memikirkan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Ajaib, menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Hebat orang mukmin itu. Kenapa? Inna amrohu kullahu khairun walaysa dhalikal ahadin illa lil mu'min. Seluruh urusannya itu baik dalam hatinya. Dan ini tidak bisa didapatkan kecuali pada seorang mukmin. Makanya kenapa ridho ini adalah perkara yang besar, perkara yang tinggi nilainya setelah iman ini. Karena dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu sarra'u syakar. Jika dia itu mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu. Itu tidak akan bisa didapatkan kecuali bagi orang yang beriman, itu baik baginya. Wa in asabathu dhara'u sabara. Jika ia mendapatkan kesusahan, kesulitan, permasalahan kehidupan, sabar, dia tetap bersabar. Karena khairan lahu, itu pun baik baginya. Itulah orang-orang yang senantiasa berbaik sangka, ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, takdir Allah itu tidak akan pernah salah. Karena Allah itu memiliki sifat al-ilmu, maha mengetahui, maha tahu. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan membawa hikmah. Sampai kata Ali bin Abi Thalib itu, pilihan Allah itu lebih baik dari pilihan manusia. Takdir Allah itu selaras dengan ilmunya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah dibalik ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dibalik ketentuan keputusan Allah Subhanahu wa taala itu, kita baru akan itu. Setelah kejadian itu ternyata benar bahwa sesungguhnya ada hikmah yang terbaik bagi kita. Cuma karena kita memang tidak sabar terhadap
terhadap menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Saya ingin sedikit mengisahkan satu kisah. Ini cerita fihi khairan. Ya, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar tentang kisah ini. Ada seorang raja, di mana raja itu sangat dekat dengan seorang perdana menteri. Dan kemanapun perdana menteri itu akan hadir, akan ikut kepada raja itu, dan senantiasa raja itu meminta pendapat kepada perdana menteri itu. Kemudian pada satu hari raja itu sedang mengupas buah. Ketika mengupas buah itu, tangannya itu kena pisau itu sampai hampir putus. Tangannya itu. Maka bergegaslah, diobati dan segala macam, hampir putus. Kemudian dipanggillah Perdana Menteri itu. Wahai Perdana Menteri, aku mendapatkan musibah nih. Jariku hampir putus. Apa kata Perdana Menteri? Kebetulan Perdana Menterinya ini adalah orang yang sholih, orang yang rajin beribadah. Kata Perdana Menteri itu, fihi khairan. Di dalamnya itu, wahai raja, ada kebaikan. Raja marah. Dia sedang kena musibah. Salah satu jarinya itu hampir putus. Tapi kenapa masih di dalamnya itu pasti akan ada kebaikan? Sudah mau putus, masih ada kebaikan. Dia marah. Sampai akhirnya Perdana Menteri itu dipecat oleh raja itu. Dan akhirnya dipenjarakan. Ya, saking marahnya itu raja. Nah, pada satu hari raja ini memang senang berburu, maka raja itu berburulah, ya, dengan membawa pasukannya untuk berburu sampai ke tengah hutan, hutan belantara gitu. Ketika di hutan belantara sudah melampaui dari batas tanah kerajaannya itu, akhirnya di situ ditangkap oleh manusia-manusia pemakan manusia. Ya. Di situ ditangkap semuanya, tidak bisa berkutik apapun. Dan dari sekian orang, raja dengan pasukannya itu dipilih mana yang paling rapi, mana yang paling bagus. Maka ternyata yang dipilih oleh mereka untuk disembahkan kepada sesembahan Tuhan-Tuhan mereka itu adalah yang paling baik, ternyata adalah sang raja. Maka semua pasukannya dibunuh kecuali raja itu, karena memang itu akan disembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, walaupun mereka itu dikorbankan, dibunuh juga, tetapi dengan ada ritual. Maka dibawalah sang raja itu. Ketika dibawa sang raja itu ke tempat mereka, kemudian semuanya sudah siap-siap untuk melakukan ritual, ternyata di situ ada dukunnya. Kemudian diperiksa. Ini kira-kira untuk disembahkan ini ada cacat tidak? Sebagaimana kita kurbankan, hewan kurban itu ketika akan disembelih, akan dilihat dulu apakah itu ada cacat atau tidak, kan begitu. Maka ketika dilihat, ternyata jarinya itu terluka. Hampir putus, kelihatan. Maka kata si dukunnya itu, ini nggak pantas untuk dijadikan sesembahan bagi berhala. Akhirnya apa? Sang raja itu dilepas kembali ke kerajaan. Baru dia ingat terhadap perdana menterinya. Maka setelah sampai di kerajaan itu, maka dipanggillah perdana menteri itu dan dibebaskan si perdana menteri itu dari hukuman penjaranya. Dan si raja itu berkata, wahai perdana menteri, aku mengucapkan terima kasih. Ternyata benar apa yang engkau sampaikan itu, bahwa di balik musibah dari jari yang hampir putus itu ada fihi khairan. Di dalamnya ada kebaikan. Kata perdana menteri itu, emang kenapa? Ada apa wahai raja? Karena
Semua pasukan itu dibunuh dan aku pun hampir dibunuh, tetapi karena gara-gara jari yang mau putus ini akhirnya tidak jadi, aku dibunuh dan akhirnya aku dikembalikan. Inilah fihi khair. Di balik itu ada kebaikan. Kemudian raja itu meminta maaf, mohon maaf wahai Perdana Menteri, aku telah berburuk sangka kepada engkau. Dan aku telah mempenjarakan engkau. Dan sekarang aku bebaskan. Dan Perdana Menteri itu aku akan kembalikan kepada engkau. Apa kata Perdana Menteri? Wahai Raja, sesungguhnya aku juga berterima kasih kepada engkau. Emang kenapa? Karena di dalam penjara itu ada fihi khairan untukku. Emang kenapa ada fihi khairan? Karena kalau misalkan aku juga tidak dipenjarakan dan ikut bersama engkau, mungkin aku ini pun akan dibunuh oleh mereka. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkah sahabat yatim Indonesia. Ini walaupun kisah, tetapi sesungguhnya dalam kehidupan kita ini nyata. Maka berbaik sangkalah kepada Allah dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah iman ini adalah ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai lahirnya baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, akan melahirkan dari ridho itu adalah pikiran positif kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melahirkan baik sangka terus kepada Allah, pikiran positif. Yang kedua, orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian dari rasa cinta kita kepada Allah. Jadi ketika kita ridho kepada Allah, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan cinta itu tidak akan pernah protes. Sebagaimana manusia kalau sudah cinta akan mendatangkan alasan. Misalkan ketika kita memiliki pasangan, karena rasa cinta, walaupun orang melihatnya itu ada kekurangan di pasangan kita, disebutkan, pasanganmu itu misalkan udah hitam, ya, jelek lagi. Tapi karena kita cinta, senantiasa ada alasan untuk berargumen. Ya walaupun dia hitam, dia jelek, tapi dia soleh. Itu senantiasa ada alasan-alasan. Begitu pula ketika kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada alasan untuk mengatakan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan husnudzon kita kepada Allah. Alasan berbaik sangka itu akan ada lahir. Coba kita lihat. Siapa contohnya? Nabi Ayub alaihissalam, atau misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama misalkan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dulu darah sakit dan diberikan harta sangat luar biasa, diberikan keturunan yang luar biasa. Tapi ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah usia Nabi Ayub itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketika usia beliau 70 tahun. Diberi ujian dengan sakit, harta bendanya habis. Sampai istrinya Nabi Ayub itu berputus asa. Sampai istrinya Nabi Ayub itu berkata kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, bukankah engkau ini adalah seorang nabi? Apa kata Nabi Ayub? Ya, aku seorang nabi. Kalau engkau seorang nabi, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesembuhan? Apa kata Nabi Ayub itu? Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun yang lalu aku diberikan kesehatan yang terus-menerus. 70 tahun yang lalu aku diberikan harta yang berlimpah. Maka sekarang 70 tahun ke depan aku malu kalau aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah.
Nabi Ayub. Masya Allah, jangankan Bapak Ibu, saya pun sepertinya tidak sanggup untuk seperti itu. Tapi ini adalah sebuah contoh yang sangat luar biasa. Atau misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang kalau berdoa kepada Allah itu tidak pernah menolak tentang doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Sampai diceritakan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu berdoa dengan tangannya diangkat sebelum turun itu sudah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, di akhir tuanya, di masa tuanya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan buta. Kemudian saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya berkata, "Wahai Ami, wahai pamanku, bukankah engkau setiap berdoa itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sebelum turun pun Allah senantiasa mengabulkan doa-doamu. Kenapa engkau tidak memohon doa untuk kesembuhan?" Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu? "Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala." Inilah orang-orang yang senantiasa ridha kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh fillah wa akhwati fillah rahimakumullah, Bapak Ibu berkah sahabat yatim Indonesia. Maka milikilah, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, kita semua, untuk memiliki karakter dari ridhonya, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat, yang ketiga itu ketika kita ridho kepada ketentuan Allah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah pun akan lebih ridho dibandingkan kita kepada Allah. Allah itu akan lebih ridho kepada kita. Coba kita lihat. Kalau misalkan kita memiliki anak, minimal misalkan 2. Yang satu itu ketika misalkan kita suruh, dia senantiasa taat. Ketika misalkan kita harus begini kata kita, maka dia pun ikut. Maka apa? Karena anaknya soleh dan dia senantiasa taat kepada kita, kita pun akan lebih ridho kepada anak itu. Akan lebih sayang. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan lebih sayang kepada kita. Karenanya mudah-mudahan dari tausiah ini, mudah-mudahan kita memiliki sebuah karakter ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian jangan lupa besok ya subuh sebagaimana seperti biasa ada kajian bersama berkah sahabat yatim ini. Insya Allah yang akan mengisi adalah Kiai Haji Dr. Andes Jalaluddin Asyatibi. Beliau adalah pengisi di radio MQ dan TV MQ ya, insya Allah. Tema yang akan disampaikannya adalah potret keluarga muslim. Wah, ini Masya Allah ya, hadir ya besok ya subuh ya. Beliau hadir, sengaja diundang untuk hadir bersama-sama kita. Sekali lagi temanya adalah potret keluarga muslim yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita insya Allah mudah-mudahan dipertemukan di subuh besok hari Sabtu. Kita akhiri pertemuan ini dengan istighfar kita kepada Allah 3 kali, kemudian mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Hatur nuhun, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah sahabat yatim Indonesia, kenapa tertunda? Pernahkah kita berkata kepada Allah, Tuhan, maaf ya, sholatku telat karena ada pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak tahajud, habis capek banyak pekerjaan. Tuhan, maaf ya, tidak bisa berzikir, habisnya ada teman penting. Tuhan, maaf ya, tidak bisa sedekah, habisnya nggak ada receh di dompet. Tuhan, maaf ya, hari ini tidak tilawah, tidak baca Quran, tidak lapor, nggak ada sinyal. Kira-kira mau nggak seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada kita, hambaku, maaf ya, permintaanmu tertunda dulu. Soalnya sinyalnya putus-putus, tidak jelas. Masih banyak hambaku yang berusaha mencari sinyal untuk berkomunikasi denganku. Sahabat, jangan menuntut Tuhan lantaran lambat permintaanmu, terlambat dikabulkan doa. Namun tuntutlah dirimu lantaran terlambat berjumpa dengan Tuhan. Padahal Allah telah datang menjumpai kita dalam 5 kali waktu salat dan juga dalam sepertiga malam. Salat misalnya, Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, apa yang berharga dari agamamu jika salatmu saja tidak berharga bagimu? Padahal pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepadamu pada hari kiamat adalah tentang salat. Seperti apa engkau mampu memperbaiki salatmu, seperti itulah engkau akan mampu memperbaiki hidupmu. Bukankah salat itu bergandengan dengan kesuksesan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah melakukan salat, marilah meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Bagaimana mungkin kita minta kesuksesan kepada Allah sedangkan kita tidak menunaikan haknya? Atau Allah menyampaikan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntung, sukses, bahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Boleh jadi tertundanya segala urusan kehidupan kita, seperti rizki, nikah, pekerjaan, kesehatan, kemapanan, petunjuk, dan lain-lain sebagainya. Terlambatnya kita menunaikan hak-hak Allah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya bersamamu. Jika kamu mempunyai permintaan, mintalah kepada Allah. Jika kamu membutuhkan pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei.
Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam acara rutinan kita berdoa bersama ya antara kami Yayasan Berkah Yatim Indonesia dengan anak-anak baik semua termasuk para orang tuanya yang hadir. Insyaallah pada saat ini di tepatnya tanggal 15 September 2021 kita akan sama-sama melakukan doa bersama kembali. Insyaallah mudah-mudahan apapun hajat kita, apapun hajat para donatur semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان